الأول الذي لا شيء قبله وهو الآخر الذي لا غاية بعده وصادق في الوعد عادل في الحكم وهو رديد بين قلوبنا بدعوة الإسلام وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. اللهم صل على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Bapak dan saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu diketahui sungguh-sungguh bahwa waktu yang paling berharga dalam kehidupan ini adalah waktu yang dipakai untuk keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sudah memberikan jaminan kepada kita. Dia kasih perumpamaan yang sederhana. Allah katakan dalam surah At-Taubah ayat 19 kalau tidak salah, aja'altum siqayatal haji wa imaratal masjidil haram kaman amana billahi wal yawmil akhir. Apakah kamu menganggap orang yang memberi minum, orang yang memberi makan di Masjidil Haram sama nilainya dengan orang yang beriman kepada Allah sempurna dengan memperjuangkan ini agama? Allah sendiri yang menjawab pertanyaan itu, la yastawuna indallah, tidak sama posisinya di jalan Allah, di sisi Allah. Padahal kita sudah paham bersama bahwa orang yang memakmurkan Masjidil Haram dan orang yang memberi minum, memberi makan kepada Masjidil Haram itu nilainya sangat tinggi. Kenapa orang kalau di Mekah itu berlomba-lomba untuk memberi makan jemaah, memberi minum, memberi makan, bahkan mereka kadang-kadang menyiapkan seluruh kebutuhan jemaah. Apa yang melatar belakangi mereka? Inilah ayat yang dipakai. Jadi orang yang sholat di Masjidil Haram, kata Nabi, itu nilainya 100.000. Jadi kita kalau kita sholat di masjid ini 100.000 hari, baru sama dengan kita sholat di masjid dalam satu hari. Allah. Coba kita bayangkan kalau satu tahun itu kan hanya 360 hari. Jadi kalau 1000 itu berarti 3. Jadi kalau 3 kali 1000 berarti 3.000 tahun. Jadi kalau kita keluar di jalan Allah satu hari, paling sedikit nilainya itu adalah 300.000 tahun umur kita. Apalagi kalau dikali 700.000. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, makanya kalau kita misalnya datang ke orang yang kenal dengan usaha kenabian ini, pengalaman saya waktu di India dulu dengan Bangladesh, orang itu memperebutkan kepada kita untuk memberi makan, karena dia yakin orang yang memberi makan, orang yang memberi minum, orang yang keluar di jalan Allah, maka itu semua pahalanya dia diberikan kepada orang yang memberi makan dan memberi minum itu. Inilah yang terjadi di Mekah itu. Jadi kalau ada jemaah-jemaah datang, maka orang-orang Mekah itu semangat untuk memberi makan. Dan inilah yang dilihat oleh Allah, bahwa semangat kau memberi makan kepada orang yang datang ke Masjidil Haram, kau akan mendapatkan pahala yang seperti mereka. Ada lebih hebat daripada itu, kata Allah, adalah mereka yang keluar memperjuangkan agama. Bukan hanya mendapatkan 100.000, dalam hadis dikatakan dia akan mendapatkan 700.000 pahala kalau dia tidak keluar di jalan Allah. Maka keyakinan seperti ini harus dihadirkan di dalam diri-diri kita, bahwa satu hari kita keluar di jalan Allah, yakininya pahalanya Allah akan lipat gandakan menjadi 700.000 kali. Dan orang yang mengeluarkan hartanya untuk menjamu orang yang keluar di jalan Allah, maka semua pahala orang yang keluar di jalan Allah, Allah akan berikan juga kepadanya.
Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, keyakinan-keyakinan seperti inilah yang harus ditanamkan ke dalam diri kita sehingga sifat-sifat sahabat itu bisa wujud sempurna sebagaimana sempurnanya pada diri sahabat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat Nabi itu kalau dia pulang dari medan perang, pulang dari medan dakwah, itu bukan gembira, Pak, tapi sedih. Apa yang dia sedihkan karena pahala yang selama ini berlipat-lipat ganda akan kembali normal. Di bapak-bapak dan saudara yang mulia, setelah selesai bayang hidayah pulang ini, maka semua ibadah-ibadah itu akan kembali normal. Yang salat berjamaah hanya nilainya 27, yang salat sendiri nilainya 1. Tapi kalau kita salat berjamaah ketika keluar di jalan Allah, maka salat berjamaah itu sama nilainya dengan 700.000 salat berjamaah kalau tidak keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mengeluarkan uang 10.000 ketika keluar di jalan Allah sama nilainya kalau mengeluarkan uang 7 miliar kalau tidak keluar di jalan Allah. Jadi bapak-bapak yang sudah mengeluarkan uangnya 10.000, maka itu Allah akan balas sama dengan kalau bapak bersedekah tidak keluar di jalan Allah sebanyak 7 miliar. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, uang-uang yang di kantong keluarkan cepat semua sebelum selesai daripada bayang hidayah. Sehingga bapak-bapak dan saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah bisa masih menilai bahwa pengorbanan kita itu bernilai 700.000. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah juga dalam hadisnya yang lain itu dikatakan al-usyru kama umir. Allah dan Rasulnya ini tahu bahwa umat akhir zaman ini perlu mencontoh kehidupan sahabat, tapi secara bertahap-tahap, tidak bisa langsung. Maka diri yang mulia dikatakan bahwa sahabat Nabi itu kalau dalam mengamalkan agama ini tadi sudah disampaikan bahwa sahabat sempurna keyakinannya kepada Nabi, sempurna keyakinannya kepada Allah, sempurna keyakinannya kepada sunnah-sunnah, 100% sunnah hidup dalam hidup mereka. Sehingga kalau 10% saja sunnah Nabi hilang, maka Allah akan hancurkan para sahabat pada waktu itu. Jadi sempurna. Kurang saja 10% hancur dia. Tapi Nabi katakan kalau di akhir zaman umatku ini mengamalkan 10% al-usru kama umir, 10% daripada waktunya dia pakai di jalan Allah, maka yakin dan percaya umat ini akan berjaya sebagaimana jayanya para sahabat. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah tahu kemampuan umat akhir zaman ini, dan Allah sangat sayang kepada umat akhir zaman ini karena tidak ada nabi yang lebih disayangi Allah melebihi sayangnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada umat yang paling disayangi oleh Allah kecuali umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di detik-detik terakhir Rasulullah akan meninggal dunia, ketika Jibril datang alaihi salam kepada Nabi, Nabi bertanya, bagaimana kabar dari Tuhanku wahai Jibril? Jibril katakan, wahai Muhammad, tidak usah ragu. Sekarang bidadari-bidadari mulai dari masjid ini, tempatmu ini, bersusun-susun sampai ke arasnya Allah untuk menjemput rohmu yang mulia. Nabi katakan, bukan itu yang aku maksud, bukan berita itu yang aku tunggu, wahai Jibril. Yang aku tunggu, bagaimana berita dari Allah tentang umatku. Bayangkan hadirin yang mulia, bidadari disampaikan kepada Nabi, tidak bergeming kepada bidadari. Padahal yang namanya Pak bidadari, satu bidadari yang nongol di dunia ini, maka mata laki-laki dan perempuan 70 tahun tidak akan berkedip. Allah. Begitu cantiknya itu Pak, 70 tahun tidak berkedip. Tapi berita dari Jibril, wahai Muhammad, ini bidadari bersusun-susun sampai ke arasnya Allah. Ini menjemput rohmu yang mulia.
Bayangkan kalau Pak gadis-gadis cantik yang menjemput ribuan jutaan, gimana perasaan kita? Ini bidadari yang menjemput rohnya Nabi. Nabi tidak bergeming. Apa yang dipikirkan? Saya mendengar berita, bagaimana beritanya Allah terhadap umat. Begitu risaunya Pak. Nabi kita kepada kita semua ini. Mau meninggal dunia, rohnya sudah akan diangkat. Proses naiknya roh ini sudah disampaikan. Tidak menahan perhatian Nabi. Dan Nabi pikirkan, ummati. Bagaimana kabarnya umatku? Bagaimana kabarnya umatku? Itu yang dipikirkan Nabi, Pak. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, barulah Jibril menyampaikan, wahai Muhammad, tidak usah sedih, tidak usah bimbang, tidak usah ragu. Allah sudah memberikan keputusan. Tidak boleh atau tidak dibiarkan dulu surga ini dimasuki umat-umat yang lain sebelum umatmu masuk ke dalamnya. Baru Nabi tersenyum. Ketika ada jaminan daripada Allah bahwa umatmu adalah umat yang terakhir hadir di dunia ini, tapi mereka yang akan masuk duluan ke dalam surga. Di mana letaknya kehebatan umat ini? Umat ini Nabi sudah katakan, a'maru ummati baina sitti wa sab'in. Umurnya umatku 60-70 tahun, sangat pendek. Sementara umat Nabi Nuh misalnya, Nabi dikatakan bahwa Nabi Nuh berdakwah 1000 kurang 50 tahun. Itu bunyi ayat. Berarti Nabi Nuh berdakwah 950 tahun. Ada yang mengatakan bahwa Nabi Nuh dilantik menjadi rasul ketika berumur 300 tahun. Ada yang mengatakan ketika berumur 400 tahun. Sehingga ada dalam riwayat hadis, ada orang yang meninggal, ada ibu yang meninggal anaknya. Dia sangat sedih, menangis luar biasa di zaman Nabi Musa alaihissalam. Ketika dikatakan, kenapa engkau menangis? Dia bilang, saya punya anak masih kecil meninggal dunia. Ketika ditanya berapa umurnya, bilang 350 tahun. 350 tahun masih anak-anak di zaman itu. Kemudian disampaikan berita kepadanya, bagaimana kira-kira kalau engkau hidup di satu zaman, di zaman itu umurnya hanya sekitar 60-70 tahun, apa kira-kira yang engkau mau kerjakan? Maka perempuan ini yang baru meninggal anaknya yang kecil 350 tahun, dia katakan, kalau aku hidup di zaman yang hanya berumur 60-70 tahun, maka aku pergunakan semua umurku untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini seorang perempuan yang sudah diberikan ilham begitu hebat, yang anaknya dianggap mati kecil 350 tahun. Kemudian disampaikan ada berita, ada umat akhir zaman yang umurnya hanya 60-70 tahun. Apa yang kau kerjakan? Maka dia hanya menjawab, aku akan pakai semuanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena 60-70 tahun itu bagi mereka waktu yang sangat singkat. Hadirin yang mulia, kalau kita pakai waktu itu tadi, Nabi Nuh dilantik menjadi rasul 400 tahun atau 300 tahun. Kemudian berdakwah siang dan malam 950 tahun. Umurnya paling sedikit 1350 tahun. Atau 1000, taruhlah kita pakai 1400 tahun. Luar biasa panjangnya umurnya. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau ibadahnya yang kita mau tandingi, Pak, enggak mungkin. Itu umat Nabi Nuh, kalau dia berzikir, begitu hebatnya lamanya dia berzikir, maka itu cahaya muncul dari mulut-mulut mereka dan itu tembus ke arasnya Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau dia sujud untuk salat, maka begitu lamanya tempat itu dipakai untuk salat, maka batu itu cekung, Pak. Cekung. Begitu lamanya dia pakai untuk salat. Batu yang demikian besar bisa cekung akibat selalu dipakai untuk sujud. Lamanya dia sujud. Tapi umat akhir zaman ini bisa nggak menyamai umat itu? Hadirin yang mulia, kalau persoalan ibadah kita tidak bisa kalahkan mereka. Tapi di mana letaknya umat ini? Letaknya umat ini adalah
karena dia adalah pelanjut para nabi. Allah Subhanahu wa taala sebenarnya tidak kurang mengirim 124.000 nabi. Yang kita sudah tahu, yang nabi itu definisinya adalah Allah kasih ilham kepadanya dan tidak diwajibkan untuk menyampaikan kepada orang lain. Inilah yang disebut dengan nabi, orang-orang suci. Di antara 124.000 orang suci ini nabi, itu dipilih 313 yang dilantik menjadi rasul. Jadi 124 ini wali-wali Allah, orang-orang suci ini, dari situlah lahir 313 rasul yang ditugaskan untuk menyampaikan ini agama kepada semua manusia. Dan dari 313 itu, itulah 25 nabi dan rasul yang diceritakan secara sempurna di dalam Al-Quran. Di antara 25 itu ada yang dipilih oleh Allah sebagai ulul asmi, yang betul-betul tingkat pengorbanannya sangat luar biasa. Kemudian dari 5 ini ada 3 kekasih Allah, termasuk Rasulullah SAW, dan puncaknya adalah junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW. Di manakah kehebatan umat ini? Hadirin yang mulia, Nabi dan Rasul ini adalah manusia mulia. Nabi dan Rasul ini mulia bukan karena keturunannya, bukan karena nasab keluarganya. Nabi ini dimuliakan oleh Allah itu karena pekerjaannya. Manusia ini mulia dalam kehidupan ini itu kalau pekerjaannya. Mari kita lihat dalam kehidupan nyata. Orang itu sebelum jadi taruhlah wali kota, biasa-biasa saja. Tapi begitu dia dilantik menjadi wali kota, maka dia dihormati. Jadi orang itu bukan dihormati karena dirinya, tapi karena pekerjaannya. Begitulah para nabi dan rasul. Nabi ini dimuliakan oleh Allah bukan karena nasabnya, bukan karena keturunan daripada orang itu, tapi pekerjaan yang diemban oleh para nabi. Inilah yang menyebabkan nabi itu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau pekerjaan nabi ini adalah yang memuliakan para nabi, itu juga kita lakukan, maka kita pun akan dimuliakan oleh Allah sebagaimana Allah memuliakan para nabi dan rasul. Disinilah letaknya yang namanya kemuliaan umat ini. Sehingga dalam surah Yusuf ayat 108 itu sudah jelas itu dikatakan, sampaikan kepada seluruh manusia, kul, sampaikan, ini wahyu dari Allah. Berarti nabi ini bergerak berdasarkan wahyu. Hadhihi sabili, kul hadhihi sabili, inilah jalanku satu-satunya. Sabili itu satu jalan. Kalau subul itu banyak jalan. Jadi sabil, sabilani, subul. Dalam Al-Quran dikatakan sampaikan kepada umat Muhammad, inilah satu-satunya jalanku. Jadi jalan kenabian itu adalah satu ini. Apa itu? Ad'u ilallah, mengajak manusia untuk mengenal siapa Allah, mengajak manusia untuk menyembah, beribadah kepada Allah. Itulah jalan kenabian, satu-satunya jalan. Mengesahkan Allah, kemudian yang kedua adalah mengajak manusia untuk menyembah kepada Allah. Dan selalu kita katakan bahwa manusia ini akan bahagia dalam hidupnya apabila dia menyamakan keinginan Allah dengan keinginan dirinya. Apa keinginan Allah? Allah katakan dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Aku. Maka kalau manusia menjadikan tujuan hidupnya hanya untuk beribadah kepada Allah, maka orang ini akan bahagia dalam hidupnya. Kenapa? Karena dia sudah mensinkronkan tujuan penciptaannya dengan tujuan hidupnya. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi namun wanti-wanti kita ad'u ilallah ala basirah. Basirah ini sebenarnya banyak tafsirannya, tetapi yang paling penting itu adalah sesuai dengan apa yang dipraktikkan oleh Nabi, dengan dalil-dalil yang nyata yang berasal dari Al-Quran. Saya sudah selalu sampaikan bahwa Al-Quran ini turun kepada Nabi, kemudian Nabi memahami Al-Quran. Pemahaman Nabi terhadap Al-Quran
inilah yang diwujudkan dalam bentuk perkataan, perbuatan, takrir, hal ihwal dan akhlak. Dan buktinya ketika Aisyah radhiyallahu anha ditanya bagaimana akhlaknya Nabi, maka Aisyah dengan kecerdasan yang luar biasa yang mereka punyai, dia katakan kana khuluquhu al-Qur'an. Akhlaknya Nabi itulah Al-Qur'an. Artinya apa yang dilakukan Nabi dalam kehidupannya adalah manifestasi, aktualisasi daripada Al-Qur'an itu sendiri. Artinya apa yang dipahami Nabi oleh Al-Quran diucapkan, dibuat, dilakukan, kemudian disampaikan dan dilakukan dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk akhlak. Cuma ada yang kalau definisi hadis itu ada mengatakan takrir. Itu juga hadisnya Nabi. Jadi takrir itu adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh sahabat, kemudian Nabi diamkan, Nabi tidak makan. Suatu saat Nabi dipanggil makan, kemudian hidangan itu Nabi tidak sentuh, tidak makan, tapi diam saja. Sahabat lahap dia memakannya. Berarti ini yang disebut dengan takrir. Suatu perbuatan yang didiamkan oleh Nabi, tetapi sahabat lakukan. Contohnya begini, supaya mudah dipahami. Kalau kita misalnya ke Jeneponto, orang makan kuda, dan orang merasakan nikmat dengan makan kuda. Tapi kita orang yang tidak terbiasa makan kuda, itu tidak makan kuda itu. Begitulah posisi Nabi. Jadi sahabat makan kuda, Nabi tidak terbiasa makan kuda, tapi Nabi diam saja. Itu menunjukkan bahwa perbuatan itu boleh dilakukan. Ini yang disebut dengan takrir. Jadi perkataan, perbuatan, takrir, kemudian akhlak Nabi, ini yang disebut dengan hadis. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi mulianya umat ini itu adalah karena dakwah. Ana, kemudian di situ dikatakan penjelasannya lebih jauh. Ada ilallah ala basiratin. Ana, bayangkan di situ Nabi Allah katakan ana. Aku wa manit tabani dan pengikutku. Jadi orang yang menganggap dirinya sebagai pengikut Nabi, tidak ada jalan lain, harus menjadi dai-dainya Allah Subhanahu wa taala. Mengajak manusia kepada tauhid la ilaha illallah dan mengajak manusia untuk menyembah kepada Allah. Dan menyembah ketaatan kepada Allah ini ada dua. Ada perintah yang harus dikerjakan, ada larangan yang harus ditinggalkan. Dan selalu kita mengatakan bahwa puncak dari perintah ini adalah salat. Maka kerisauan kita ini adalah bagaimana semua manusia ini mau salat 5 waktu di tempat azan dikumandangkan di awal waktu dan dilakukan secara berjamaah. Sudah disampaikan tadi, apabila masjid-masjid di seluruh dunia sholat subuhnya sudah sholat sama dengan sholat berjamaah, maka tidak ada kekuatan yang bisa menghalangi Islam untuk memimpin peradaban dunia kembali. Maka hadirin yang dimuliakan, bukan kekuatan senjata, bukan kekuatan ekonomi, Pak, yang sementara ini digembar-gemborkan harus kuat ekonomi, harus kuat persenjataan. Tidak sama sekali. Sahabat menaklukkan kerajaan hanya dengan bigal-bigal kecil, bigal Buddhis lagi mampu menundukkan suatu negara, Pak, dengan pasukan yang sederhana. Bukan kekuatan materi, bukan kekuatan senjata, tapi kekuatan iman yang ada dalam diri mereka. Allah bersama mereka. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang kita mau dapat tilasi ini. Ad'u ilallah ala basyiratin ana wa man ittabani. Tapi tolong perhatikan akhir daripada ayat ini. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Maha suci Allah sebagai dai pertama. Maha suci Allah mengutus rasul sebagai dai ulul. Dan maha suci Allah yang menjadikan umat ini sebagai umat yang terbaik. Wa ma ana minal musyrikin, dan aku bukan termasuk orang musyrik. Jadi dengan dakwah ini maka kemusyrikan itu akan hilang di hati-hati mereka. Maka hadirin yang mulia, kalau kita mau menghilangkan sifat syirik dalam diri kita, tidak ada cara lain. Sampaikan terus la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak ditaati disembah kecuali Allah. Kalau itu sudah keluar, maka kehidupan ini akan menjadi baik. Nah, hadirin yang mulia, supaya mudah dipahami sederhana bahwa bagaimana kalau di dalam diri kita itu penuh dengan kalimat la ilaha illallah, maka kalimat la ilaha illallah itu akan keluar. Kita ambil contoh, Pak. Kalau ada botol
isinya air, kalau dia ditumpah pasti air yang keluar. Kalau isinya kopi, dia ditumpahkan pasti kopi yang keluar. Kalau isinya teh ditumpahkan pasti teh yang keluar. Begitulah hati-hati manusia. Kalau di dalam dirinya yang ada adalah la ilaha illallah, maka kalau dia meninggal dunia, maka la ilaha illallah yang akan keluar. Dan itulah jaminan Nabi, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir kehidupannya mampu mengucapkan la ilaha illallah, surga terbuka untuk mereka. Bahkan 8 pintu surga sebagaimana Abu Bakar memanggil-manggil nama mereka. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ulama menyampaikan kepada kita bahwa dakwah ini terbagi 2. Ada namanya intiqali, ada namanya maqami. Intiqali inilah yang 3 hari, 40 hari, kemudian 4 bulan seumur hidup. 30 hari ini dasarnya apa? Itu tadi al-usyur kama umir. 10% dari yang diperintahkan, yang hidup di zaman sahabat 100%. Kita hanya diminta 10%. Kalau 1 bulan 30 hari. Kalau 1 tahun 360 hari. Jadi 1 bulan ini 10 harinya itu 10%-nya itu 3 hari. Maka orang yang menggunakan waktunya istiqamah 3 hari dalam 1 bulan ini, maka Allah akan mencukupkan semua kebutuhan hidupnya selama 1 bulan, sekalipun dia hanya kerja 27 hari. Hadirin yang mulia, kemudian dalam 1 tahun itu adalah 360 hari atau 365 hari. Itu kalau kita pakai berarti hanya 36 hari atau 35 hari, 365. Tapi ada hadis yang dipakai dan ini hadis populer di mana-mana. Bahkan hadisnya mengatakan siapa yang sholat berjamaah 40 hari berturut-turut, tidak ketinggalan takbir bersama imam. Kalau imam mengatakan Allahu Akbar, dia juga mengatakan Allahu Akbar di belakang imam. 40 hari saja. 40 hari berarti 200 salat. Kalau dia mampu untuk mengerjakan salat seperti ini 40 hari, maka jaminannya luar biasa. Yang pertama, bebas dari api neraka. Kalau bebas dari api neraka berarti surga. Yang kedua adalah bebas dari sifat munafik. Dan ini sifat munafik ini bahaya. Dan saya yakin saya bapak-bapak masih ada bercokol sifat munafik ini. Inilah yang harus disingkirkan. Apa kita sifat munafik, Pak? Sederhana saja. Berkata-kata ada dusta. Mari kita lihat diri kita. Sudah kita steril nggak dalam dusta dalam kehidupan? Ternyata masih sering sengaja kita berdusta, itu lebih fatal. Tapi kalau berdusta tidak sengaja, kemungkinan masih bisa dimaafkan. Tapi kalau sengaja berdusta, sebagaimana banyak dilakukan orang, berarti sifat kemunafikan masih ada. Kemudian yang kedua, diberi amanah. Kemudian dia mengamalkan amanah. Dan inilah yang banyak terjadi. Begitu banyaknya orang menyalahgunakan amanah yang diberikan. Dan kalau dia berjanji, dia hianati janji. Sebentar lagi akan banyak janji-janji. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka janji-janji ini, Pak. Jadi kalau 3 sifat ini ada dusta, khianat, kemudian ingkar janji, maka itulah sifat kemunafikan. Nah, mari kita lihat diri kita, sudah sterilkah kita dari ketiga sifat ini? Nah, untuk menghilangkan semuanya ini tidak ada cara lain keluar 40 hari di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan puncaknya itu adalah keluar 4 bulan. Dengan keluar 4 bulan, maka ayat yang mengatakan tadi wa ma ana minal musyrikin, maka sifat-sifat kemusyrikan Allah akan angkat dalam diri kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi 3 hari itu hanya islah diri, 40 hari itu adalah menghilangkan sifat kemunafikan, dan 4 bulan itu adalah menghilangkan sifat kemusyrikan. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang disebut dengan intiqali. Kemudian yang maqam ini adalah 27 hari di mana kita berada dengan menghidupkan 5 amal. Yang pertama itu musyawarah harian, musyawarah di masjid dan musyawarah di rumah-rumah kita. Kemudian yang kedua adalah hidupkan taklim, taklim di masjid dan taklim di rumah-rumah kita.
Sempurnakan taklim di masjid, sempurnakan taklim di rumah. Yang namanya sempurnakan taklim itu mulailah dengan adab-adab, kemudian baca semua fadilah, dan diakhiri dengan 6 sifat. Dan kalau ini kita hidupkan di rumah, maka rumah itu akan bercahaya sebagaimana kita melihat bintang-bintang di langit pada malam hari. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi musyawarah, taklim, kemudian jola satu di tempat kita, tentukan hari tertentu, kemudian jola silaturahmi di masjid di sekitar kita. Kenapa ini harus dilakukan? Kalau kita hanya memperbaiki diri kita, tidak berusaha memperbaiki lingkungan kita, maka kemungkinan lingkungan kita akan menggerogoti sehingga kita pun bisa rusak. Sama dengan kalau ada kebun kita bersih, tetapi kebun di sekitar kita tidak bersih, maka tikus-tikus yang ada di kebun-kebun orang lain bisa juga masuk untuk menggerogoti tanaman-tanaman kita. Tapi kalau kebun di sekitar kita sudah bersih, maka kita akan selamat daripada binatang-binatang yang akan merusak itu. Begitulah sebenarnya. Jadi kalau lingkungan kita ini di sekitar kita ini masjid sudah makmur semuanya, kita di tengah-tengah ini insya Allah akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah sehingga kita mengadakan jola 2 silaturahmi. Kemudian sejarah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi musyawarah, ta'lim wa ta'allum, kemudian menghidupkan jola, kemudian niatkan terus untuk niat selalu keluar 3 hari, 40 hari, dan juga 4 bulan. Inilah yang harus digodok dalam amal maqam ini. Kemudian musyawarah, dianjurkan untuk musyawarah halaqah, kemudian musyawarah markas di Kerung-Kerung, kita punya markas, kemudian kita punya markas di Ancol, kemudian di Rewin dan di Bayhor ya, Bayhor. Jadi inilah bapak-bapak dan saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa dakwah ini ada 2, ada intikali keluar 40 hari 4 bulan, kemudian amal makam dihidupkan mulai daripada musyawarah, kemudian ta'lim masjid, ta'lim rumah, kemudian jola 1, jola 2, kemudian 2,5 jam kita lakukan setiap hari, dan intinya adalah keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala yang menyebabkan pahala kita ini bernilai 700.000. Suatu kenikmatan, kebanggaan yang diberikan oleh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Persoalan inilah kita niat sungguh-sungguh untuk intikali dan maqam. Insyaallah kita baik, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'im, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azimi sultanik. Allahumma hdina wahdi bina wahdin nas jami'a waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma hdina ya Allah ila siratikal mustaqim. Allahumma hdina ya Allah ila siratikal mustaqim. Allahumma hdina wahdi bina wahdin nas jami'a waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma ij'al hayatana ka hayatis sahabah, wa nisa'ana ka nisa'is sahabah, wa buyutana ka buyutis sahabah, wa auladana ka auladis sahabah. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Amin. Ya awwalal awwalin, ya akhirul akhirin, ya dzal quwwatil matin, ya rahmal masakin, ya arhamar rahimin. Ya Allah, kami hamba-Mu yang lemah ini ya Allah, yang tidak mengerti apa-apa ya Allah. Kami bodoh ya Allah, kami tidak tahu apa-apa ya Allah. Di rumah-Mu ini ya Allah, kami menengadahkan tangan kepada-Mu ya Allah. Ampunilah seluruh dosa-dosa kami ya Allah.
baik yang kami lakukan dengan sengaja, apa yang kami lakukan tidak dengan sengaja. Yang kecil ya Allah, yang besar ya Allah, ampunilah semuanya ya Allah. Terutama juga dosa kepada kedua orang tua kami ya Allah, dosa kepada ibu kami ya Allah, dosa kepada bapak kami ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa ibu kami ya Allah, dosa bapak kami ya Allah. Ya Allah, begitu banyaknya dosa-dosa yang kami lakukan ya Allah. Kami malu sebenarnya ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ibu kami telah mengandung dengan susah payah ya Allah. Dan Engkau katakan dalam firman-Mu bahwa wanita yang mengandung itu berada dalam kelemahan bertambah-tambah lemah. Ya Allah, ibu kami mengandung 9 bulan 10 hari ya Allah. Kemudian melahirkan kami antara hidup dan mati ya Allah. Kemudian mendidik kami ya Allah dengan susah payah ya Allah. Membesarkan kami dengan kasih sayang ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa ibu kami, baik mereka yang sudah masih hidup, terutama mereka yang sudah terbaring di dalam kubur-kubur mereka ya Allah. Ya Allah, ampunilah ibu kami ya Allah dengan pengorbanan yang begitu tinggi mendidik kami sehingga bisa kami seperti ini ya Allah. Jadikanlah kubur mereka ya Allah sebagai taman-taman surga-Mu, dan jangan jadikan kubur mereka ya Allah sebagai jurang-jurang api neraka-Mu ya Allah. Terimalah pengorbanan ibu kami ya Allah. Luaskanlah kubur mereka ya Allah. Berilah dia rahmat kepada mereka ya Allah. Sebenarnya kami ingin berbakti, ingin memberi dia kesenangan, tapi Engkau lebih senang Kau panggil kehadiran-Mu ya Allah. Ya Allah, tenangkanlah ibu kami ya Allah. Ampunilah segala kesalahan dan dosanya ya Allah. Luar biasa pengorbanan untuk kami ya Allah. Ampunilah dosa bapak kami ya Allah. Dengan susah payah membanting tulang, tidak kenal siang atau malam. Mereka mencari nafkah untuk menghidupi kami ya Allah dengan susah payah. Dan bahkan mereka rela untuk memakan sedikit saja kemudian lebihnya dikirimkan kepada kami agar kami sukses dalam kehidupan ini ya Allah. Namun ketika kami berhasil ya Allah, kami akan balas jasa-jasa mereka. Tapi Engkau lebih sayang kepada mereka, Kau panggil kehadiran-Mu ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa bapak kami ya Allah. Ampunilah seluruh kesalahannya ya Allah. Jadikanlah kuburnya sebagai taman-taman surga-Mu, dan jadikanlah kuburnya, jauhkanlah dari jurang-jurang api neraka-Mu. Kasihanilah mereka semuanya ya Allah. Ya Allah, kita hanya mampu berdoa, Allah yang akan mengabulkan doa-doa ini ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, istiqomah kami dalam usaha kenabian ini ya Allah. Kenapa hati ini masih keras untuk menerima sebuah perintah-Mu ya Allah? Kenapa hati ini masih tertutup untuk menerima hidayah? Bukalah pintu hidayah kepada kami ya Allah. Berikanlah kekuatan iman kepada kami sebagaimana kekuatan iman para sahabat. Sahabat yakin dengan perintah-perintah-Mu. Sahabat yakin dengan sunnah-sunnah Nabi-Mu. Ya Allah, kenapa ini belum tertancap ke dalam diri-diri kami sehingga kami melalaikan perintah-Mu dan meninggalkan sunnah-sunnah Nabi-Mu. Ya Allah, berikanlah sifat pengorbanan kepada kami ya Allah. Berkorban seperti berkorbannya para sahabat. Ya Allah, bantulah jemaah-jemaah yang bergerak di seluruh alam ya Allah. Ya Allah, berikanlah hidayah dan pengorbanan kepada para masing-masing kami untuk membimbing kami di seluruh alam ini ya Allah. Ya Allah, cabutlah dari diri kami untuk saling meremehkan, merendahkan ya Allah, karena Engkau akan memandang kami dengan pandangan yang hina. Tancapkan ke dalam diri kami ya Allah untuk melihat kebaikan-kebaikan saja, untuk membicarakan kebaikan-kebaikan saja, sehingga umat ini akan hidup dalam kebaikan.
Karena apa yang dibicarakan, apa yang disebarkan, itulah yang akan mewarnai kehidupan ini ya Allah. Cabutlah kebencian-kebencian dalam diri kami terhadap siapa yang berbeda dengan kami ya Allah. Cabutlah kebencian itu ya Allah. Tanamkan rasa kasih sayang di antara umat ini. Persatukan umat ini ya Allah. Persatukan iman ini dengan kerja kenabian ini ya Allah. Ya Allah, jadikanlah pengorbanan kami keluar 3 hari. Kau perbaiki anak kami ya Allah. Masih banyak anak kami yang belum tutup auratnya ya Allah. Masih banyak anak kami yang belum istiqamah sholat ya Allah. Masih banyak anak istri kami, tetangga kami yang belum mau taat kepadamu ya Allah. Terimalah pengorbanan ini, kau perbaiki keadaan ini ya Allah. Ya Allah, berikanlah kekuatan iman untuk bergerak ya Allah. Bergerak di jalan, menggunakan sisa-sisa umur kami untuk dakwah ya Allah. Mengikuti sunnah Nabi-Mu, mengikuti jalan sahabat. Ya Allah, sempurnakan doa kami. Kami malu ya Allah. Terlalu banyak yang kami minta, tapi kurang yang kami lakukan ya Allah. Aku malu, kami malu semua. Tapi kami yakin ya Allah, Engkau Maha Pengampun, Engkau Maha Penyayang. Ya Rahman, Ya Rahim, ampunilah dosa umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, tutuplah aib-aib mereka ya Allah. Sibukkanlah mereka dalam usaha kenabian ini ya Allah. Antal musta'an, Engkau yang menolong kami semuanya ya Allah. Ya Allah, apa yang kami minta itu juga yang kami harapkan yang diminta oleh Nabi. Dan apa yang kami tolak itu juga yang ditolak oleh Nabi. Ya Allah, terimalah kami dalam usaha kenabian ini. Dan jangan lemparkan kami dalam usaha kenabian ini. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamualaikum.